Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, masih bersama dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon, Polda Banten, AKP Hardy Mediksen Samula SIKMH. Nah Bapak, kita masih akan membicarakan terkait dengan bajing loncat. Nah kabarnya juga Pak, untuk Satgas yang dibentuk ini, apalagi ya Satgas khusus antisipasi bajing loncat ini ya Pak ya, juga akan ditempatkan di setiap titik rawan yang terjadi tindakan kriminalitas. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa? Ya. Jadi untuk Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolres Cilegon Ya. ini, selain kami tempatkan di beberapa titik daerah rawan, Mm-mm. kami juga melaksanakan patroli seperti yang sudah kami jelasin sebelumnya. Jadi titik-titik rawan itu ya salah satunya di JLS, kemudian di kawasan industri Krakatau Steel, Oke. kemudian di 3 pelabuhan, salah satunya BBJ, Pelindo maupun di Merak. Merak. Mhm. Itu. Kemudian Pak, tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan mengenai adanya titik, yaitu titik JLS atau Jalan Lingkar Selatan. Mungkin bagaimana Pak, bisa dijelaskan sinergisitas yang dilakukan antara Polri, khususnya Polres Cilegon dengan stakeholder terkait dalam upaya mencegah aksi ini Pak? Jadi untuk kerjasama kami dengan stakeholder terkait, Mhm. salah satunya itu seperti yang sering kita laksanakan pada setiap malam minggu, Ya. itu kita melaksanakan patroli blue light dengan gabungan dengan instansi terkait, dengan Satpol PP, dengan TNI, bahkan dengan Dinas Perhubungan. Mhm. Kita melaksanakan patroli khususnya di daerah-daerah rawan. Mhm. Kemudian selain itu kami juga bekerja sama melalui Kasat Lantas berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Dan itu sudah berjalan, ada beberapa CCTV yang sudah dipasang Mhm. untuk kita juga bisa memantau, seperti itu. Oh, oke oke oke. Pak, informasi yang kami dapatkan juga ya Pak, Polres Cilegon ini kan melakukan penyisiran dan juga antisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat maupun termasuk juga kelompok-kelompok bajing loncat, Pak. Nah, ini seperti apa? Boleh digambarkan untuk pelaksanaan teknis operasionalnya, Pak? Kalau untuk teknis operasionalnya kan kita di situ kan dalam tim yang dibentuk itu kami ada namanya tim Jawara itu ada dari Sabara, Mhm. kemudian juga dari Reskrim Mhm. sebagai penegakan Iya. hukumnya, kemudian juga ada dari intelijen. Mmm. Gitu. Intelijenlah yang kami kedepankan Mhm. untuk memetakan di mana saja lokasi-lokasi itu, kemudian siapa-siapa saja pelakunya. Kemudian dari beberapa pelaku yang sebelumnya sudah kita amankan, Mhm. kita selalu mencari tahu siapa saja timnya dia, kemudian biasa Oke. beroperasi di mana, Menyelidiki lebih lanjut menyelidiki ya. lebih lanjut seperti itu. Dan itu pastinya alhamdulillahnya berhasil terus ya, Mas? Berhasil. Baik, Pak. Pimpinan Polri ini kan memerintahkan jajarannya juga ya Pak untuk tidak ragu, katakanlah untuk mengambil tindakan tegas seperti menembak di tempat pelaku bajing loncat. Jika beraksi tentunya di sepanjang jalur yang tentunya rawan untuk pelaku-pelaku bajing loncat. Bagaimana informasi selengkapnya Pak? Mungkin bisa disampaikan, takutnya ada Iya. ini kan persepsi yang banyak gitu di luar sana Pak. Silakan Pak. Nah, jadi kalau ya mungkin kita semua sudah tahu kalau Iya. Polri itu kita diatur dalam aturan-aturan yang memang mengikat kita. Terkait dengan penindakan terhadap pelaku kejahatan, kita itu kan bertindak secara tegas dan terukur. Mhm. Kalau memang tidak memerlukan senjata api, ya kita dengan tangan kosong. Iya. Gitu. Ada tahapan-tahapannya. Ketika si pelaku kejahatan ini sudah mungkin menggunakan senjata api juga atau yang membahayakan petugas maupun masyarakat, ya kita akan menggunakan senjata api itu namun dengan tegas dan terukur seperti itu. Hanya untuk melumpuhkan. Oke, jadi seperti itu pemirsa. Jadi udah nggak ada omongan lagi, "Oh itu pakai senjata tuh asal-asal pakai." Enggak. Jadi sebenarnya memang sudah terukur juga dan itu memang sudah ada aturannya. Jadi hanya untuk sifatnya adalah Betul. melumpuhkan, Melumpuhkan. begitu ya Pak ya. Nah Pak, jika situasi katakanlah menuntut dilakukannya tindakan tegas dan juga terukur, apakah ini cukup membantu agar personel tidak ragu untuk bertindak kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya itu sangat membantu ya, Mhm. terutama kepada personil kita yang di lapangan pun tidak ragu-ragu dalam bertindak. Mhm. Gitu. Ketika nanti ada perlawanan yang dapat mengancam nyawa dari si personel itu Iya. maupun masyarakat, ya silahkan ditindak
maupun ditembak, tapi secara tegas dan terukur seperti itu. Sehingga tidak adanya korban dari masyarakat maupun dari anggota itu sendiri. Oh, baik, Pak. Ini ada pertanyaan yang buat saya sih agak-agak mengganggu ya, Pak, ya. Hmm. Kalau boleh tahu, Pak, untuk korban dari adanya aksi mungkin bajing loncat ya, karena kita lagi spesifik untuk membahas bajing loncat, sebenarnya kerugian itu yang paling parah mungkin yang pernah dilaporkan Ya. kepada pihak kepolisian itu sebanyak berapa, Pak? Untuk Kalau kerugian. untuk kami kan kebetulan di Polres Cilegon baru sekitar 6 sampai 7 bulan Yes. ya. Itu ada salah satu kasus Mhm, itu dari pabrik gula Wilmar. Gitu. mhm, Ketika sedang mengangkut gula, mhm. kemudian ada 2 orang bajing loncat ini yang mengambil sekitar 10 karung gula. Gitu. Jadi dia dari atas mobil trontonnya itu dilempar, nanti ada temannya yang di bawah itu yang Jadi itu waktu itu yang aksi itu berapa orang? kalau yang terekam kebetulan waktu itu terekam CCTV ya, Oke, itu heeh. sekitar 4 orang. Oh. 2 yang di atas, 2 yang mengambil ketika dilempar Jadi mereka pakai mobil? pakai motor. Motor? Pakai Tapi bisa 10 karung? bisa. Ya itulah untuk kejahatan apa sih yang nggak bisa gitu. Jadi Maksudnya sampai dengan sekarang tuh kok bisa ya gitu ya, maksudnya 2 orang lagi di di bawah, bawah. iya kan? 1 karung aja itu kan pasti berat ya, Betul. bisa sampai 50 5, kilo. nah kan, 50 kilo. otomatis itu kan harus ditempatkan dalam 2 motor ya, Pak, ya. Itu gimana cara itu sampai Ya, kalau menurut keterangannya sih ketika dilempar, diambil, kemudian dipinggirin, ditaruh di tempat-tempat yang memang sudah mereka tentukan gitu. padahal kan itu aksinya jalan terus kan, Di Pak, ya? jalan, di jalan raya. Jadi truknya jalan kan, terus dia ngikutin kan dari belakang atau Jaraknya gimana tidak posisi? jauh. Jadi truknya jalan kan dalam posisi pelan. Mhm, Dia lemparnya itu cepat. 1 gitu. oke. Untungnya pada saat itu terekam CCTV yang seperti yang kami jelaskan, kami udah Iya, kerjasama dengan dengan dinas stakeholder terkait, gitu ya ya? stakeholder terkait untuk pemasangan CCTV. Disitulah terekamnya gitu. Oke, luar biasa sekali dan memang ini adalah aksi langkah cepat dari pihak kepolisian tentunya untuk bisa mencegah aksi itu kembali terjadi ya, Pak, ya. Nah, Pak, kalau ada masyarakat yang melihat adanya indikasi tindakan bajing loncat, kalau boleh tahu bisa melapornya kemana, Iya. Pak? Jadi Silakan. kalau ada masyarakat yang merasa ada melihat atau mengalami suatu kejadian tindak pidana khususnya bajing loncat, Iya. kami punya call center 110 Polres Mhm. Cilegon, itu bisa dihubungin atau mungkin bisa ke polsek terdekat. Karena Oke. di Polres Cilegon kan di setiap wilayah kami ada 12 polsek di masing-masing kecamatan. Iya. Silahkan dilaporkan atau bisa langsung ke Polres Cilegon. Oke. Terima kasih, Pak, untuk edukasinya juga tentunya. Kemudian, Pak, mungkin ini yang terakhir, Ya. Pak. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, silahkan. Jadi kalau untuk pesan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha Mhm. yang mengangkut bahan material sembako maupun bahan yang lainnya, terutama untuk menghindari aksi bajing loncat, Iya. alangkah baiknya itu melakukan pengamanan tersendiri dulu terhadap barang yang diangkut. Oke. Mungkin dengan ditutupin terpal, kemudian diikat gitu. Karena aksi bajing loncat ini kan aksinya cepat. Mhm. Dia naik ke mobil, ke tronton, dia lempar, dia ambil, dia lempar gitu. Karena memang yang terjadi sebelumnya itu ya truknya hanya seperti itu. Tidak ditutup, tidak diapa-apain, hanya Oke. pengangkutannya seperti itu. Jadi itu yang menjadi sasaran biasanya ya? Sasaran biasanya. Kemudian juga tolong untuk para supir-supir yang membawa kendaraan, alangkah baiknya untuk membawa kendaraannya itu menghindari jalur-jalur yang sepi. Mhm. Dan karena kan di Cilegon sendiri boleh mengakses di dalam melalui jalan dalam kota itu Oke. di atas jam 11 malam. Jadi alangkah baiknya ketika sudah terlalu larut, lewatlah akses dalam kota yang agak ramai. Gitu. Dan Oke. yang satu lagi, jangan berhenti di Apa tuh? pinggir jalan. Oh, itu Karena kebanyakan ketika para supir ini capek, ngantuk, dia tuh pasti akan berhenti di pinggir Iya. jalan seperti itu. Oh, ternyata juga bisa jadi Bisa sasaran jadi ya, Pak? sasaran. Oke. Jadi buat pengusaha dan juga mungkin katakanlah sopir truk yang memang membawa muatan, berhati-hati sesuai dengan anjuran Bapak juga. Semoga kita semua terhindar dari aksi-aksi kejahatan yang ada di jalanan. Terima kasih Ya, Bapak untuk terima kasih, Mbak kehadirannya. Ines. Mudah-mudahan kita bisa berbincang kembali ya, Pak, ya. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kami. Kami pamit undur diri ya. Terima kasih dan mohon maaf. Dan salam presisi.